Malam ini kita diinginkan supaya memperhatikan pelajaran yang ada dengan Allah, pelajaran dengan lingkungan, dengan hewan, dengan binatang. Kita semestinya malu dengan semut. Semut sungguh luar biasa sebenarnya oleh Allah. Walaupun tidak pernah bertemu satu dengan yang lain, tapi semut senantiasa bersalaman. Semut senantiasa bersilaturahmi, tidak pernah sombong dalam hatinya. Tidak dengan kita yang sering kita merasa sombong, bahwa kita lebih senior, bahwa kita lebih cantik, lebih ganteng, lebih banyak punya uang. Demikian hanya kalau kita ingin lihat, belajar tentang kejujuran. Ternyata buah manggis itu luar biasa, ada kejujuran dalam buah manggis. Di belakangnya 5, maka udah pasti di dalamnya juga isinya 5. Tidak ada kemunafikan dalam buah manggis. Berbeda dengan kita sering tidak berbuat jujur pada diri kita sendiri. Kita sering tidak jujur terhadap orang tua kita. Apakah ini ganjaran? Apakah ini balasan kita sebagai anak yang orang tua kita banting tulang? Ayah kita bekerja di terik matahari dengan peluhnya, dengan keringatnya, bercucuran demi menghidupi kehidupan kita, untuk orang tua kita, untuk adik-adik kita, untuk kuliah kita. Masihkah kita sering senantiasa tidak jujur sama orang tua kita? Semestinya uang untuk SPP tiba-tiba kita berikan yang kita bilang bahwa untuk kebutuhan kita sering tidak jujur. Ibu kita bukankah yang telah melahirkan kita sungguh luar biasa. Dalam kandungan ibu kita susah untuk tidur karena sayang dengan kita. Saat kita dilahirkan oleh ibu kita pun sungguh kasih sayang yang luar biasa. Saat ibu kita sedang makan enak-enaknya, tiba-tiba kita buang hajat, kita nangis, ditinggalkan makanan, ditinggalkan minuman, justru langsung menuju kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Inilah ganjaran. Apakah ganjaran kita sebagai anak yang durhaka, yang tidak jujur sama orang tua kita? Orang tua kita yang begitu sayang terhadap kita, kita justru membalas air dengan cuba. Saat orang tua kita ingin minta tolong untuk membantu mencuci piring, kita tidak mau. Orang tua kita ingin minta bantuan mengangkat barang, kita tidak mau, bahkan kita membentaknya. Apakah balasan orang yang durhaka kepada orang tua?
kita ingin dikategorikan sebagai anak yang durhaka, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita begitu indahnya, orang tua kita begitu sayangnya terhadap kita. Maka kita berikan kasih sayang. Saat kita kuliah sudah bisa membiayai dengan biaya sendiri, jangan kita sombong. Saat kita bekerja ada sisa uang, jangan sayang-sayang berikan kepada orang tua kita walaupun sedikit, nikmat rasanya. Karena hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Banyaknya bencana alam, tsunami. Banyak mereka yang meninggal dunia. Banjir kemarin di Jakarta pun banyak mereka yang meninggal dunia. Naik motor banyak yang meninggal dunia. Apakah kita ingin menjadi su'ul khatimah? Na'udzubillah. Hidup ini cuma sebentar. Kalau kita ingin menangis, menangislah bahwa kita menyesal akan perbuatan kita yang durhaka sama orang tua kita. Kita sering melawan orang tua kita, bahkan suara kita lebih tinggi dari orang tua kita. Kita sering menyakiti hati orang tua, bahkan mengiris-iris perasaan yang sangat terdalam. Inikah ganjaran kebaikan dibalas dengan keburukan, dengan ketidakjujuran, dengan tidak berbuat baik terhadap orang tua. Kalau kita ingin melihat saat orang mau meninggal dunia, maka badannya kaku. Badannya kaku, semuanya kaku. Kalau diibaratkan yang jenazah itu adalah diri kita, tangan kita tidak bisa bergerak walaupun yang awalnya berotot luar biasa. Muka kita yang cantik, yang ganteng, tiada artinya karena sudah tidak berfungsi lagi. Otak kita yang katanya cerdas, yang pintar, karena kita merasa sombong, tidak berguna, tidak berfungsi lagi karena kaku. Badan kita tidak bergerak, kaki kita tidak bergerak. Yang biasanya kita berlari-lari, yang biasanya kita bergerak-gerak, bersenam, hari itu badan kita terbujur kaku. Kalau kita bayangkan bahwa waktu itu kita telah meninggal dunia, pasti kita akan menyesal, kita akan menyatakan minta maaf sama orang tua kita. Karena telah menyakiti, mengiris-iris perasaannya. Bahkan kita sering memarah-marahi orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bayangkan bahwa kita telah meninggal dunia, baju kita sudah tidak kita pakai lagi yang paling mahal. Kendaraan kita yang paling mahal pun tidak kita bisa pakai. Tidak ada bisa komunikasi lagi dengan kawan kita.
Tidak ada penyesalan yang bisa dilakukan oleh kita. Kita menyesal karena sering menyakiti perasaan teman-teman kita saat kita kuliah. Saat kita bermain, sering menyinggung perasaannya. Kalau badan kita kaku, sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kita perbaiki. Saudaraku yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang sebentar hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Kita minta kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa diri ini belum apa-apanya, bahwa diri ini sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita belum mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa belajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepedihan, kegetiran yang diderita oleh Rasulullah sungguh luar biasa, saudara. Masih dalam kandungan ibunya saja, dalam usia kandungannya 6 bulan, Rasulullah belum berjumpa oleh ayahnya. Ayahnya telah meninggal dunia. Ketika Rasulullah lahir dalam usia masih kecil, dalam usia 6 tahun, lagi senang-senangnya dengan ibunya. Ibunya meninggal dunia. Kesedihan luar biasa. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Dalam usia 8 tahun, 2 bulan, Rasulullah sudah menginjak usia seperti itu pun ditinggal oleh kakeknya. Kakeknya meninggal dunia. Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dalam usia 12 tahun. Demikian halnya kegetiran, kepahitan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditinggal oleh pamannya, itu Abu Talib. Tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kegetiran, kepahitan yang dimiliki, yang dirasakan oleh Rasulullah, tidak mengurangi semangatnya untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Hendaknya kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terhadap orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, terhadap adik yang harus kita cintai, kita sayangi, terhadap kawan-kawan yang kita sayangi, terhadap dosen yang harus kita hormati, terhadap guru kita yang wajib kita hormati. Kita kadang-kadang untuk belajar agama malas. Belajar agama kita tidak mau. Rasa berat rasanya kalau belajar ilmu agama. Ikut pengajian, ikut LDK. Kita sering beralasan absen. Kita sering beralasan bahwa malas mendengarkan agama.
di dalam jiwa kita. Yang penting adalah pendidikan umum. Baik itu ekonomi, manajemen akuntansi. Padahal tidak, saudara. Yang sangat penting, boleh kita memperhatikan pendidikan umum, jangan lupa saudara, pendidikan agama sangat penting. Inilah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Berarti kita dulu belajar tidak hanya ilmu umum saja, ilmu agama. Saat kita belajar ilmu umum, kita ingin menjadi ekonom, jangan lupa kelanjutan ayatnya, Bismi Rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang berarti pendidikan agama sangat penting sekali. Karena nanti saat kita terbujur kaku, saat kita sudah berjumpa dengan tanah yang dikubur di dalamnya, saat kita terbujur sebelum sampai di tanah, di samping kita isak tangis. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita, adik kita, saudara kita, menangisi kepergian kita. Beramai-ramai mereka mengusung jenazah kita untuk disemayamkan di tanah. Ketika disemayamkan, itulah pertemuan kita yang terakhir dengan keluarga kita. Pertemuan kita terakhir tidak bisa berjumpa lagi, kita hanya di dalam kubur kita. Saat di dalam kubur, yang berlaku adalah amal kebaikan yang telah kita lakukan, pendidikan agama kita. Karena banyak orang yang pendidikan umumnya bagus, agamanya tidak kuat, tidak kokoh, mereka menjadi tersesat. Mereka ikut ajaran-ajaran sesat. Na'udzubillah, saudara. Untung kita masih hidup, kita harus belajar. Ilmu umum boleh, tapi jangan melupakan ilmu agama. Itu yang sangat penting. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti amal perbuatan kita, akidah kita, akhlak kita. Merobuka, kalau kita tidak pernah belajar ilmu agama, kita tidak akan bisa mampu menjawab dari malaikat yang menanya di dalam alam kubur kita. Merobuka, kita tidak tahu. Kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, saudara. Mumpung hayat masih ada di kandung badan. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang banyaknya luar biasa. Seperti banyaknya bintang-bintang yang ada di langitan. Yang ada di langit yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dosa kita yang begitu besarnya, yang begitu banyaknya, sebesar pasir yang ada di gurun pasir, yang tiada terhingga. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bersama-sama kita baca istighfar dengan kerendahan hati kita, agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Keluarkan suara kita semuanya, saudara.
Amar baraya Astagfirullah. Biarkan air mata kita mengalir. Jangan dibendung, jangan dipaksa untuk tidak keluar. Biarkan mengalir. Kita minta ampun dosa kepada Allah. Amar baraya Astagfirullah. Minal khataya Astagfirullah. Amar baraya ya Allah, ya Allah, ya Allah. اغفر لنا ذنوبنا يا الله. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ayah kami ya Allah. Ibu kami ya Allah yang mereka telah membesarkan kami ya Allah. Dengan kasih sayangnya alhamdulillah kami bisa dewasa, kami bisa besar. Sampai detik ini kami bisa kuliah di kampus yang kami cintai ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hati kami ya Allah. Lunakanlah hati kami ya Allah. Berikanlah cahaya kepada hati kami ya Allah. Untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah cahaya terhadap diri ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Cahaya. Cahayailah diri ini ya Allah, yang senantiasa kami tak luput dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Baik baru bangun tidur kami telah berdosa kepada Engkau ya Allah. Saat sebelum kami berangkat kuliah kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada diri kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka senantiasa membimbing kami ya Allah. Yuk bersama-sama kita ucapkan berdoa kepada ya Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan ya Allah, semakin tinggi dan tinggi ya Allah. Yuk bersama-sama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, kita panggil, kita seolah-olah berhadapan dengan Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memanggil kita. Kalau kita dipanggil oleh kawan kita, kita sering manggil, kita sering memenuhi panggilan kawan kita. Saat SMS bunyi, kita langsung buru-buru membuka SMS itu, memenuhi panggilan SMS. Kalau ada bunyi BP dari handphone kita, kita langsung segera membukanya dan membalasnya. Kalau ada bunyi telepon dari orang siapa saja, kita langsung angkat telepon dan kita jawab. Kalau kita dapat telepon, dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat, sering kita melalaikan dalam diri kita untuk sholat. Allah telah memanggil kita dengan panggilan salat melalui azan-azan yang dikumandangkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang besar adalah Allah. Kita tahu artinya Allah adalah yang maha besar. Tapi kita sering menduakan Allah. Kita sering yang kita anggap bahwa yang maha besar bukan Allah, justru handphone kita yang maha besar, Facebook kita yang maha besar, SMS kita yang maha besar, Twitter kita yang maha besar. Lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Sang Maha Khalik? Ternyata ini bukan pengabdian, justru kedurhakaan. Ketidaktundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginkah kita seperti Fir'aun yang mereka karena sombongnya, karena egoisnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung Allah tenggelamkan di Laut Merah? Inginkah kita seperti itu? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ingin kita seperti umat Nabi Nuh yang tidak mau sholat, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mereka tidak mau beribadah karena menganggap menuhankan bukan Allah yang maha besar. Yang maha besar adalah hartanya, yang maha besar adalah jabatannya. Sama persis dengan kita, yang maha besar adalah harta kita. Boleh jadi motor kita, mobil kita, handphone kita, lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginkah kita ditenggelamkan seperti umatnya Nabi Nuh? Na'udzubillah. Bertanya jawaban dalam diri kita masing-masing. Kalau kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada derajat kemuliaan dalam diri kita semuanya. Yuk kita baca bersama-sama salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yang membimbing kita, yang awalnya kita tidak tahu agama Islam, jadi kita tahu semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Hasan ni wanda
يؤوه إلى الجود والكرم إلى الجود والكرم sama-sama ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asali wajib anta jajiran alamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita, mumpung masih hayat di kandung badan, hendaknya kita bisa memberikan manfaat minimal untuk diri kita sendiri, untuk adik-adik kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, bahkan lebih luas lagi untuk bangsa dan negara ini. Khairun nas antahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat, yang berakhlakul karimah terhadap sesama manusia, terhadap alam, terhadap hewan, terhadap binatang, bahkan kepada non-muslim pun kita harus berbuat baik. Inilah yang akhlak yang sungguh luar biasa yang Rasulullah berikan kepada kita semuanya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harusnya malu dengan pohon pisang. Pohon pisang ini dia tidak akan mati sebelum dia memberikan manfaat dengan buah pisang yang dia keluarkan. Meskipun pohon pisang ditebang, sebelum dia berbuah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, dia akan tetap keluar dan berupaya untuk memberikan buah yang terbaik, itu dengan buah pisang. Bagaimana dengan kita? Kita justru malas memberikan manfaat. Kita malas berbuat baik terhadap orang lain. Kita ingin tidak dicubit oleh kawan kita, tapi kerjaan kita mencubit kawan kita. Kita ingin disayangi kawan-kawan kita, tapi tidak pernah dalam jiwa kita kasih sayang kepada kawan-kawan. Kita tidak ingin dicubit, tapi kerjaan kita mencubit orang lain. Nggak mungkin. Menjadi memberikan manfaat kepada orang itu sangat penting sekali. Binatang lebah pun bisa memberikan manfaat dengan madunya. Berikan manfaat madu yang luar biasa digunakan oleh manusia. Pohon kelapa bisa memberikan manfaat terhadap manusia luar biasa, seluruhnya bermanfaat. Dari daunnya, lidinya, kelapanya, serabutnya, semuanya bisa bermanfaat.
Sudahkah kita memberikan manfaat terhadap diri kita? Bisa memberikan manfaat baik terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap ibu kita, terhadap bapak kita, terhadap dosen kita, terhadap guru kita, terhadap adik-adik kita. Kerbau pun bisa memberi manfaat terhadap petani. Dengan tenaganya luar biasa, beri manfaat dengan dagingnya, tidak kita konsumsi. Kemanfaatan ini yang luar biasa, yang semestinya perlu kita berikan dan berikan. Mumpung badan kita belum terbujur kaku. Kalau malaikat Israel pagi ini mengangkat, mencabut nyawa kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang dalam jiwa kita pasti kita akan betul-betul berbuat baik terhadap orang lain, yang senantiasa memberikan manfaat terhadap orang lain, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, yang senantiasa berbuat baik terhadap dosen kita, terhadap guru kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tidak bisa kalau ajal sudah dicabut, maka tidak bisa kita melakukan amal perbuatan. Hanya penyesalan yang ada di dalam jiwa kita. Bukankah kita ingat ada ungkapan yang menarik dalam qasidah, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Maka tidak bisa kita memberikan manfaat. Tersenyum pun kita tidak bisa. Apalagi berbuat baik. Apalagi dengan beribadah kepada Allah dengan salat. Bersama-sama kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Suaranya semuanya dikeluarkan dari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang senantiasa anak berbakti terhadap orang tua ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari mara bahaya ya Allah. Jauhkanlah mereka dari bencana alam ya Allah. Selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah dari berbagai macam ujian musibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa belajar ilmu agama ya Allah.
agar hati ini menjadi tenang. Saat kami mendapatkan musibah, kalau hati kami menjadi tenang. Saat mendapatkan musibah, hati ini menjadi tenang, sabar. Ya Allah, kuatkanlah hati ini, ya Allah. Saat kami sholat, maka jadikanlah sholat kami sholat yang khusyuk, ya Allah. Ya Allah, sinarilah hati kami, ya Allah, dengan nur-Mu, ya Allah. Yuk bersama-sama baca, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Engkau yang maha cahaya, ya Allah. Cahayailah hati kami, ya Allah. Dengan hati kami bercahaya saat kami bekerja, mendapatkan rezeki, maka keikhlasan, rasa syukur akan dengan sendirinya, ya Allah. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Engkau yang maha cahaya. Cahaya di atas cahaya, ya Allah. Berikanlah cahaya terhadap hati-hati kami yang beku, ya Allah. Hati-hati kami yang selamanya, yang belum kami mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Hati kami yang masih kelam, sinarilah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sinarilah hati kami, ya Allah. Saat kami bekerja, saat kami berusaha, berbisnis, kalau hati kami sudah terang, hati kami dipenuhi dengan dilumuri cahaya dari Engkau, ya Allah, maka kami akan senantiasa bertawakal kepada Engkau, ya Allah. Tapi hari ini hati kami masih kelam, ya Allah. Dalam hati kami masih ada jiwa-jiwa kesombongan dalam diri ini, ya Allah. Dalam jiwa ini ada egois yang ada dalam jiwa, ya Allah. Yang ingin menang sendiri saat di rumah. Makanya kami sering berkelahi dengan adik kami. Ingin kaya yang lebih unggul, yang lebih menang. Ada sifat egois dalam jiwa ini, ya Allah. Bahkan kami senantiasa kadang-kadang sering nakal. Saat ujian, kami sering menipu pengawas. Kami sering menipu para dosen. Kami mencontek dengan melalui handphone, dengan melalui internet. Memang benar bahwa dosen kami tidak tahu, dosen pembimbing kami tidak tahu, pengawas kami tidak tahu. Tapi ingat saudara, Allah Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Sering kita nakal, bahkan kita sering galak. Karena kenapa dalam hati kita belum ada nur Allah, belum ada sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita berantem, merasa sombong, galak dengan bawahan, karena kita merasa senior. Na'udzubillahi billahi.
Kita juga sering, penyakit hati kita sering iri. Iri kawan kita kalau dapatkan rezeki. Kawan kita IP-nya tinggi, tapi kita tidak pernah mau belajar. Kerjaan kita hanya nakal, mencontek. Bagaimana ilmu kita akan berkah? Sia-sia ilmu kita kalau hanya mencontek saja. Memang nilai kita bagus, tetapi tidak bagus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, agar kami tidak mencontek, ya Allah, tapi betul hasil dari pemikiran kami, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa belajar ilmu agama, ya Allah, agar kami bisa selamat itu di dunia dan di akhirat. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.